Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya bro. Di channel yang seputar pembahasan budidaya jamur merang. Yoi mantap ger ya. Oke, pada konten video kali ini aku mau sekedar sharing pembahasan beberapa media yang paling bagus dan paling cocok digunakan sebagai media jamur merang atau sebagai media budidaya jamur merang ya. Di sini aku mempunyai 3 rekomendasi buat rekan-rekan semua atau teman-teman semua yang mungkin ingin melakukan budidaya jamur merang. Jadi aku mau menjelaskan ketiga rekomendasi ini untuk membudidayakan jamur merang dan nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Jadi buat rekan-rekan pasti bingung ya, di tempat kalian itu pakai media apa yang cocok dan bagus gitu ya. Makanya di sini di konten video kali ini aku mau memberikan 3 rekomendasi media untuk budidaya jamur merang yang hasilnya insya Allah memuaskan, hasilnya melimpah, hasilnya bagus dan paling rekomendasi. Oke, mantap, langsung saja nih ya. Oke, yang pertama yaitu media jerami ya. Media jerami ini sangat melimpah dan banyak sekali, apalagi misalkan di tempat-tempat persawahan ya. Kalau misalkan di tempat kalian ini ada banyak sekali lahan sawah, nah itu paling aku rekomendasikan menggunakan media jerami ya. Jadi kalau media itu kalian harus melihat dulu aspek kedepannya. Jadi manakah media yang paling ideal atau yang paling murah didapat di tempat kalian. Misalkan kalau di tempat kalian punya banyak sekali pesawahan dan pasti banyak sekali jerami-jerami sisa padi ya, sisa panen padi itu melimpah. Nah itu lebih murah ya. Jadi kalian angkut, kalian keringkan, kemudian diolah menjadi media untuk media jamur merang ya. Nah itu yang pertama tadi media jerami, dan yang kedua yaitu media tangkos sawit ya. Kalau di Jawa mungkin tangkos sawit nggak ada ya, walaupun ada mungkin jarang-jarang, beda dengan tempat saya itu di Lampung, di Kalimantan, di Aceh, Medan, di Bangka, pokoknya di tempat-tempat yang mungkin tergolong banyak sawitnya. Nah itu aku rekomendasikan menggunakan media tangkos sawit ya, atau tangkos sawit itu adalah janjangan sawit atau sisa limbah dari pabrik ya biasanya. Nah itu kita bisa mengolah untuk dijadikan sebagai media jamur merang ya, seperti halnya di tempat saya yang sering aku gunakan yaitu media tangkos sawit. Kenapa aku nggak menggunakan media jerami? Ya karena kalau media jerami di sini itu, kalau jerami itu masih terbatas ya. Jadi di sini masih berebut dengan peternak yang memiliki sapi. Jadi sangat sulit sekali didapat kali. Tetapi kalau misalkan menggunakan media tangkos sawit, di sini tangkos sawit itu sangat melimpah. Makanya tidak heran di konten saya itu kebanyakan menggunakan media tangkos sawit atau tandaan kosong kelapa sawit ya. Oke, yang ketiga kemudian yaitu media limbah kapas ya. Media limbah kapas ini biasanya digunakan di Jawa ya. Ini kalau limbah kapas ini aku rasa media yang paling bagus. Kenapa ya? Karena seratnya itu seperti miselium, dan serat tersebut bisa menjadi apa ya, untuk akar miseliumnya. Makanya kalau misalkan di bibit jamur merang, bibit merdeka itu seperti menggunakan limbah kapas, dan seperti ada ya pokoknya seperti limbah kapas. Nah makanya itu limbah kapas menurutku ini ya merupakan media yang mengandung selulosa yang bagus lah gitu ya. Tapi aku sendiri belum pernah mencoba. Dulu aku pernah dikasih tahu menggunakan limbah kapas, tapi kalau misalkan di sini limbah kapas dari Jawa kirim ke sini kan lumayan mahal. Makanya diperhitungkan ya lebih baik pakai media yang di sini aja lah ya, yang pakai yang ada dan jelas biayanya itu lebih murah ya. Makanya di sini aku yang sering aku gunakan yaitu media tangkos sawit. Nah oke. Jadi ketiga ini silakan kalian lihat sendiri tempat kalian. Misalkan kalau di tempat kalian adanya yang paling banyak jerami dan lebih murah dalam untuk misalkan pengambilannya, nah kalian pakailah media jerami. Kalau misalkan di tempat kalian yang lebih ideal pakai tangkos sawit yang mungkin lebih murah, lebih melimpah, nah itu aku sarankan kalian menggunakan media tangkos sawit ya. Itu akan memberikan juga kita ini sebagai apa ya, pemanfaatan lah kan. Limbah sawit itu kan limbah ya, tangkos sawit itu kan. Makanya kita olah, kita manfaatkan sebagai media jamur merang. Jadi dan bisa menghasilkan uang. Jadi nggak salah kalau kita sebenarnya itu memberikan pemanfaatan limbah yang kita gunakan untuk dijadikan cuan gitu ya bro. Dan yang ketiga itu limbah kapas ya. Limbah kapas ini biasanya itu dari Jawa ya. Kalau di tempatku ini nggak ada. Misalkan ada harus beli dari Jawa. Makanya buat rekan-rekan misalkan yang nggak ada jerami, nggak ada tangkos sawit, bisa menggunakan media limbah kapas ya dari pabrik-pabrik PT kapas. Itu biasanya ada ya sisa limbah kapasnya itu. Nah itu jadi teman-teman semua yang misalkan mau budidaya jamur merang
silakan kalian perhatikan dulu ketersediaan bahan baku yang untuk digunakan sebagai media jamur merang. Jadi jangan asal kalian bikin kumbung tapi nggak tahu nanti medianya pakai apa dan segala macam cara ya. Pasti kalian akan mengalami kebingungan. Kumbung udah jadi tapi kalian nggak tahu pakai media yang akan digunakan apa. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan yaitu media tadi, yaitu media itu sangat penting sekali misalkan bagi pemula yang mau budidaya jamur merang gitu bro ya. Seperti halnya di tempat saya, emang karena dari dulu aku belajar budidaya jamur merang, belajar dari orang-orang, dan ya emang kebanyakan menggunakan media tangkos sawit. Makanya aku belajar cara pengolahan media tangkos sawit yang diolah untuk dijadikan media jamur merang, dan sampai sekarang ya, dari 2020 sampai sekarang 2022 mau 2023 ini ya, karena 2022 akhir. Nah itu ilmu-ilmu dari media tangkos sawit itu ternyata nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan pada media jerami dan kapas ya, atau limbah kapas. Mungkin yang berbeda cuma takaran dalam pengolahan, tapi untuk dalam proses segi perawatan, segi perlakuan pada kumbung, pada jamur itu sama aja ya, karena namanya penanaman jamur yang diperhatikan adalah segi perawatan yang penting ya. Kalau media kalian bisa mencari tutorial di YouTube juga banyak ya, masalah media-media yang mungkin yang akan kalian gunakan ya. Kalau kalian menggunakan media jerami, kalian bisa melihat cara pengolahan media jerami untuk digunakan sebagai media jamur merang ya. Kalau kalian menggunakan tangkos sawit, kalian cocok banget nonton video di channelku, karena di channelku ini membahas seputar budidaya jamur merang yang identik atau full media menggunakan tangkos sawit, tidak ada campuran ya. Mungkin campuran ada dengan menggunakan sekam padi itu ya. Dan kalau misalkan kalian di tempat kalian mau menggunakan kapas atau limbah kapas, silakan kalian cari di sumber-sumber YouTube, yaitu banyak lah ya yang memberikan cara pengolahan limbah kapas untuk dijadikan sebagai media jamur merang ya. Jadi itu yang harus teman-teman semua perhatikan sebelum memulai budidaya jamur merang ya. Oke. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam media jamur merang yang aku gunakan ada tangkos sawit. Kalian bisa cek videoku yang sebelumnya, aku udah sering membahasnya lah gitu ya bro. Nah, jadi itu. Jadi tapi untuk masalah bibit, aku di sini insya Allah bisa membantu teman-teman yang mau membutuhkan. Silakan hubungi nomor WA saya di sini. Jadi mungkin sekian aja video kali ini, video mengenai 3 rekomendasi media jamur merang yang paling cocok digunakan budidaya jamur merang, yang paling ideal, paling irit, dan paling praktis, dan insya Allah hasilnya langsung berkah melimpah banyak ya. Oke, mantap ger ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga video kali ini yang aku bagikan ke teman-teman semua bisa selalu memberikan manfaat gitu ya. Jadi bukan cuma untuk saya sendiri ilmu yang aku dapat, tapi ilmu yang aku dapat bisa aku sharing ke rekan-rekan semua yang masih pemula ingin belajar budidaya jamur merang. Oke, mari kita saling sharing, saling belajar, saling adu argumen. Silakan kalian komentar di bawah, insya Allah aku bisa membuatkan konten berikutnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.